Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasukmawati Langkuna dengan NIM B1C121005. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan obat. Bagaimana sih interaksi antara obat satu dengan obat satu dan apa saja efek yang ditimbulkan dari interaksi tersebut? Jadi, interaksi obat itu terjadi ketika aktivitas kerja dari dua obat atau lebih saling tumpah tindih sehingga efek obat satu akan mempengaruhi obat satunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang farmakokinetik atau perjalanan obat dalam tubuh yang terdiri dari 4 fase, yaitu fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Di mana pada tahap absorpsi atau tahap absorpsi itu merupakan proses senyawa obat yang dipindahkan dari tempat absorpsinya ke dalam sirkulasi sistemik. Di mana setelah obat mencapai sirkulasi sistemik itu akan lanjut ke tahap distribusi. Nah, di tahap distribusi ini obat itu akan didistribusikan ke berbagai bagian tubuh melalui aliran darah. Kemudian pada tahap selanjutnya atau tahap metabolisme itu obat keseluruhan reaksi kimia atau biotransformasi itu terjadi di sini, baik pada zat-zat endogen maupun zat-zat eksogen yang terjadi secara enzimatik. Jadi pada tahap ini itu yang bekerja membantu tahap metabolisme itu adalah enzim. Kemudian pada tahap ekskresi itu tahap di mana obat dieliminasi atau metabolit dari sirkulasi sistemik melalui ginjal bersama urin. Jadi sisa obat yang digunakan itu akan keluar melalui urin melewati ginjal. Nah, obat warfarin. Nah, obat yang saya ambil di sini itu adalah obat warfarin dan rifampicin. Nah, obat warfarin itu adalah obat yang digunakan sebagai pengencer darah pada pasien yang memiliki indikasi penggumpalan darah. Nah, warfarin sendiri itu digunakan pada pasien pasca operasi penggantian katup jantung. Nah, sebelumnya obat warfarin itu adalah antikoagulan oral yang paling banyak digunakan. Dan umumnya obat ini itu diresepkan untuk infark miokard, stroke iskemik, dan trombosis vena. Kemudian setelah penggantian katup jantung dan fibrilasi atrium, baik sebagai terapi maupun pencegahan. Nah, obat ini juga itu fungsinya mencegah dan mengatasi pembekuan darah yang bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Nah, warfarin sendiri ini secara tidak langsung mengurangi jumlah faktor-faktor pembekuan darah, di mana hal tersebut akan mengakibatkan suatu pembekuan darah tidak aktif dan tidak dapat berpartisipasi dalam kaskade pembekuan. Obat rifampicin, di mana obat ini itu digunakan untuk antibiotik, dan obat ini sering diandalkan sebagai salah satu komponen dari obat TBC atau tuberkulosis. Nah, karena efektivitasnya dalam membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, rifampicin ini itu kan merupakan antibiotik spektrum luas untuk mengobati berbagai jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, rifampicin sendiri ini juga digunakan untuk mengatasi penyakit kusta yang dikombinasikan dengan obat kusta lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit farmakokinetik dari warfarin. Jadi warfarin itu dapat diabsorpsi sebelumnya dengan cepat setelah diberikan secara oral dengan konsentrasi puncak umumnya dicapai dalam 4 jam pertama. Nah, pada tahap absorpsi itu efek antikoagulasi dari warfarin itu terjadi dalam 24 sampai 72 jam setelah pemberian dengan waktu puncak efek terapeutik terlihat dari 5 sampai 7 hari setelah diinisiasi. Nah, kadar INR yang sudah ditetapkan itu ditemukan meningkat dalam 36 sampai 48 jam setelah terapi inisiasi. Nah, durasi dalam satu dosis warfarin itu bertahan dari 2 sampai 5 hari dengan waktu plasma puncaknya itu mencapai 1,5 sampai 3 hari. Nah, pada tahap distribusi sendiri, volume distribusi warfarin adalah 0,14 liter per kilogram. Sekitar 99% dari warfarin itu terikat pada protein plasma dan warfarin itu diketahui dapat melewati plasenta.
Pada tahap metabolisme sendiri, warfarin terdiri dari isomer S dan isomer R yang dimetabolisme di liver oleh enzim mikrosomal hepatik atau sitokrom P450 menjadi metabolit inaktif dan terhidrosilasi dan metabolit tereduksi. Isomer S sendiri itu dimetabolisme oleh enzim CYP2C9 dan isomer R dimetabolisme oleh CYP A21. Pada tahap eliminasi atau ekskresi sendiri itu warfarin diekskresikan melalui urin 92%, terutama sebagai metabolit dan dalam jumlah kecil sebagai obat yang tidak berubah. Waktu paruh eliminasi sekitar 20-60 jam. Nah, interaksi warfarin dan rifampicin ini sendiri itu dapat menurunkan efek, di mana rifampicin ini menurunkan efek antikoagulan atau pembekuan darah warfarin dengan meningkatkan metabolisme enzim mikrosomal hati CYP450 dari warfarin itu. Nah, rifampicin sendiri akan menurunkan tingkat efek warfarin dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP2C9 atau 10 hepatik. Nah, interaksi ini itu dapat menyebabkan konsentrasi warfarin meningkat sehingga terjadi peningkatan efek samping, yaitu pendarahan. Nah, kebanyakan efek samping interaksi kedua obat tersebut ini meningkatkan nilai INR atau terjadinya pendarahan. Kemudian terdapat interaksi dengan obat atau antibiotik lainnya. Di sini terdapat amoxicillin, di mana dalam pendarahan kebanyakan interaksi dengan warfarin itu dapat menyebabkan peningkatan pendarahan. Dan penata laksanaan sendiri itu pantau peningkatan INR dan tanda-tanda pendarahan saat awal penggunaan dan penurunan ketika penggunaan dihentikan. Contoh lainnya itu antibiotik ciprofloxacin, di mana pendarahan dapat meningkat dan penata laksanaannya itu dipantau peningkatan INR dan tanda-tanda pendarahan saat awal penggunaan, terutama selama beberapa hari pada awal terapi dan penurunan ketika penggunaan diberikan. Kemudian pencegahan dan penanganan yang dilakukan sebelum interaksi obat antara obat satu dengan obat lainnya itu dengan penanganan atau peran seorang farmasi atau orang yang sudah mengetahui yang harus menyampaikan kepada pasiennya terkait informasi obat yang diteliti atau lengkap kepada pasien, atau obat yang akan diminum itu harus diberikan informasinya sepenuhnya kepada pasien tersebut agar tidak terjadinya penurunan atau efek pada obat satunya jika menggunakan kedua obat sekaligus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.